belum sampai tuh keluar dari airport, gue udah klakson orang kan. Terus istri gue kaget dong, Jangan. kenapa diklakson bang? Jangan, nanti orang marah. Emang kenapa kan? Gue sebenarnya cuma pengen ngasih tau bahwa gue ada di situ dan gue pengen buru-buru. Jadi bapak bisa tolong ke tepi dikit nggak? Dan ternyata di Malaysia ini horn atau klakson tuh sangat-sangat sensitif. Iya. Itu bisa buat orang Bergaduh. berantem atau bergaduh dan marah. Jadi horn di Malaysia itu digunakan pada saat yang Emergency sangat-sangat aja. emergency atau berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali kayak cuma pengen, Pak minggir dikit dong, kalian kasih klakson. Enggak. Atau beda. kalau pada saat lampu merah di traffic light baru lampu hijau, Iya, nah, kalian klakson. jangan tuh sekali-sekali kan klakson gitu. Enggak. Karena kan kalau kita sering kan, Iya. baru aja lampu hijau orang udah pada klakson. Iya gitu. benar. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama Rizky tentunya. Oke, ini ada video pengalaman dari orang Indonesia yang datang ke Malaysia dan hal-hal yang bikin terkejut ya. Kira-kira apa saja sih? Namanya kalau baru pertama kali itu pasti ada yang bikin kaget gitu kan, culture shock. Tapi kalau udah agak lama dan masih ada yang dikagetin gitu, hal-hal apa sih yang bikin terkejut orang Indonesia pada saat di Malaysia, itu sih wajar-wajar saja karena kan memang dari budaya saja beda, dari bahasa juga beda gitu kan, kesehariannya beda, makanannya beda. Jadi sangat wajar jika kita datang ke negara tetangga ada hal-hal yang bikin kita kaget gitu kan. Kira-kira apa saja? Share pengalaman dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang datang ke Malaysia. Langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Sharing seputar pengalaman gue driving di Malaysia. Tuh. Jadi pertama kali gue driving di Malaysia itu di Alor Star, Kedah. Jadi pada saat itu gue baru sampai di Alor Star, kemudian istri gue jemput. Dan gue bilang, dah sini, abang aja yang bawa mobil. Oke. Kemudian belum sampai tuh keluar dari airport, gue udah klakson orang kan. Terus istri gue kaget dong, Jangan. kenapa diklakson bang? Jangan, nanti orang marah. Emang kenapa kan? Gue sebenarnya cuma pengen ngasih tau bahwa gue ada di situ dan gue pengen buru-buru. Jadi bapak bisa tolong ke tepi dikit nggak? Dan ternyata di Malaysia ini horn atau klakson tuh sangat-sangat sensitif. Iya. Itu bisa buat orang Bergaduh. berantem atau bergaduh dan marah. Jadi horn di Malaysia itu digunakan pada saat yang Emergency sangat-sangat aja. emergency atau berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali kayak cuma pengen, Pak minggir dikit dong, kalian kasih klakson. Enggak. Atau kalau beda. pada saat lampu merah di traffic light baru lampu hijau, Iya, nah, kalian klakson. jangan tuh sekali-sekali kan klakson gitu. Enggak. Karena kan kalau kita sering kan, Iya. baru aja lampu hijau orang udah pada klakson. Iya gitu. benar. Kemana aja liburan di Kuala Hai, Lumpur? kali ini aku trip ke KL bareng mama aku dan adik aku. Ini liburan akhir tahun yang super duper mendadak. Dan sampai di bandara mama aku ke money changer dulu. Terus langsung aja kita check in dan antrian imigrasi yang panjang banget. Setelah antrian panjang kita naik ke pesawat dan ini kita mau take off. Dan ini kita udah landing dan mau ambil bagasi. Lagi-lagi ini antrian imigrasinya panjang pol. Setelah sejam ngantri, akhirnya kita mau nyari transportasi. Karena untuk aku seliweran orang naik bus ke KL Sentral, jadi aku kepo dan nyobain. Sampai di KL Sentral, aku beli tiket KTM buat ke Batu Cave. Untuk per orangnya itu 3 ringgit dan kalau PP jadi 6 ringgit. Baru sampai loh, udah ke Batu Cave aja. Dan alhamdulillahnya waktu kami mau foto hujannya berhenti. Tapi endingnya hujan lagi dong dan kita sambil basah geret-geret hari ini. cover. Terus kita balik lagi ke KL Sentral dan pesan Grab buat ke hotel dan lanjut ke KLCC Park. Dan ternyata sampai di sini ada pertunjukan. Oh, pas timingnya pas. Ih, jadi kangen ya. Jadi kangen kalau ngeliat video-video kayak gini ya nggak sih? Tuh ada Surya, aduh itu Petronas Twin Kita mau Tower. nyari makan di Makannya food apa? court-nya, dan di sini banyak pilihan makanan. Aku milih hot plate dan mama aku milih nasi padang. Ya, nasi padang ini. Kita lanjut ke Ada nasi padang dong. naik Grab dan Wah, jalanan kok pada ke macet Alor, semua. ngapain? Karena akhir tahun kita nyobain makanan yang viral Oh, dan yang tidak Tanghulu, boleh Tanghulu. tertinggalkan adalah ini dia. Durian. Musangki, tapi ada ya manusia yang gak suka durian kayak nih bocah. Yay, day 2 in Kuala Lumpur. Oke. Pagi-pagi kita berenang dulu. Di sini kita Dataran cuma foto Merdeka. bentar dan lanjut ke Ayataba. Ya, Genting Highlands. Aku ngerekomendasiin buat kalian yang akhir tahun kesini karena emang padet banget, bener-bener padet. Dan akhirnya kita bisa. Kemarin enggak sih, aku menaiki akhir tahun enggak cable car padet. ini. By the way, menurut aku lebih bagus first stepnya itu kita naik cable car di Genting Premium Outlet lalu ke Skyward. Nah, tapi Grabnya aku malah drop off aku di Skyward duluan. Ya, it's okay karena untungnya ini belum hujan lebat padahal udah mendung banget. Sampai di Premium Outlet ini kita keliling dulu dan banyak diskon dong. Terus aku ngajakin mama aku masuk ke sini dan niat awalnya itu mau cuci mata, tapi ya
gimana dong. Malah si doi juga ikutan shopping karena takut kemalaman. Jadi kita balik lagi ke Sky World dan ini nganternya lama banget. Ini sampai 2 jam lebih. Sumpah tuh kaki bener-bener gak berasa, bener-bener kayak alhamdulillah akhirnya kita naik dan di tengah perjalanan hujan lebat dong. Ya di mana-mana serba ngantri ya. Tapi karena kita udah beli tiket online, jadi sama mereka itu dibolehin masuk duluan. Ini kita masuk ke wahana Skyward-nya, tapi karena hujan lebat, jadi kita nggak ada satupun naikin wahananya itu. Rugi banget guys. Tapi nggak apa-apa, setia kita ada foto-foto di dalam sebagai kenang-kenangan. Oh udah masuk ke Skyward nih. Karena udah malam, waktu nggak kerasa kita balik ke kota dan naik monorail ke KL Central buat ketemu teman mama aku. Dan karena udah jam setengah 12 malam, jadi kita mau balik ke hotel, mau ke rooftopnya buat nungguin kembang api karena ini malam tahun baru. Yeay, Oh, malam tahun baru, pantesan rame banget tadi, padet. Karena kembang apinya cuman di Bukit Bintang doang. Last day in Kuala Lumpur. Pagi-pagi kita udah ke bandara dan aku pisah di sini sama mama dan adik aku. Mama aku tujuan ke Pekanbaru dan aku tujuan ke Medan. Kebetulan pesawatnya sebelahan. Oke, see you di trip selanjutnya. Suka makan Malaysia atau masakan Indonesia? Malaysia. You kalau Malaysia suka makan apa? Suka makan semua, nasi lemak, Nasi lemak. roti canai, Roti canai. kicau. Oh, Okey. Indonesia pernah you makan? Indonesia tak pernah pergi lagi. Oh, tak pernah pergi Malaysia? Indonesia Tak pernah pergi? Sekali pun tak pernah? Tidak, tak ada duit. Oh, Belum setelah you sempat. tak tahu banyak. Nah. Okey, tak apa, tak apa. Oh, ini last. You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia kot. Loh. You tengok siapa yang handsome di Indonesia? Raifah Hadi, Randy Pangalila. Oh, yeah, good. Yeah, kamu kenal dia? Kenal? Okey. So, Malaysia kenapa? Malaysia handsome gak, tapi taste Indonesia lagi. Okey, siap. Mak, thank Bisa you, ya. gitu. So, this video for my YouTube, okay? Okay. Bye. Tesnya cewek Malaysia, cowok Indonesia. Halo. Sehari jadi mahasiswa di Peninsula College, Malaysia. Hi, my name is Virginia. I'm taking foundation in arts. My name is Kong Hao Kang, taking logistic management. Okay, and then why did you choose to study here? Logistic is what I choose in my future, and this school is more focused in logistics management. So I chose this campus. I see. The best thing here is the facilities, the gym upstairs. Yes, facility very arena. Benefits are you get to work here, experience your work life you haven't worked before. Oh, you've worked here before? Yeah, they offer like you can study and also work here. There's warehouses and also you can work in the inside campus like see. restaurants. Oh, very interesting. Thank you so much. Terbang ke Kuala Lumpur buat wujudin mimpi Mas Bule ke Batu Cave. Jadi ikutin journey kita ke Malaysia. Oke. Sampai-sampai langsung isi perut di Pavilion Mall. Ini enak banget mie-nya. Rasanya bikin badan anget. Lanjut kita check in, dapat harga murah banget buat apartemen ini yang view-nya bagus banget. Outfit check dulu sebelum kita jalan-jalan. Tahu nggak sih ternyata kartu Bank Indonesia tuh nggak bisa dipakai buat MRT di Kuala Lumpur. Jadi setiap jalan masih pakai token kayak gini. Sampai deh di Batu Cave setelah perjalanan yang lumayan lama. Cuman aku nggak pakai sepatu guys. Kita lihat ya bisa nggak nih mengarungi tangga-tangga juga burung-burung yang bertebaran di sini. Burungnya yang lepas banyak banget. Sebelum menanjak kita makanan lagi. Ini tuh makanan India, roti canai, mie, sama ayam-ayam gitu deh, enak banget. And let the hike begin. Kita mulai jalan, naik tangga. Ini tuh tangganya banyak banget guys. Dan ini panas banget. Buat aku sih ini gak terlalu capek. Buat Mas Bule juga gak terlalu capek. Tapi kalian bisa lihat sendiri temanku ya. Tapi capeknya naik tangga ini tuh worth it banget. Karena lihat pemandangan di atasnya. Lihat sendiri keindahan alamnya. Guanya bener-bener cakep banget. Tapi ternyata naik tangga lagi guys. Ya Gak apa-apa yuk, Allah. bisa yuk. Dan ini reaksi Mas Bule pas ngelihat guanya. Ini tuh guanya terbentuk 400 juta tahun lamanya guys. Pantes sih Mas Bule tuh pengen banget datang ke sini. The view is just breathtaking. Iya. Dan relaxing banget karena ada suara hujan-hujannya. Aduh, banyak sih pengalaman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, pengalaman dari orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia tentu saja. Ada hal-hal yang bikin rindu, bikin kangen, pengen balik lagi gitu kan, liburan ke sana. Ada yang pertama kali kaget pada saat jadi driver lah ya, nyoba nyetir gitu di Malaysia. Pasti ada bedanya lah ya, tinggal di Indonesia, tinggal di Malaysia, tinggal di negara lain pun gitu kan. Namanya beda negara gitu kan, pasti beda lah, ada bedanya gitu kan. Perbedaannya, culture shocknya, budayanya, makanannya pun beda gitu, bahasanya beda. Jadi hal-hal seperti itu sih yang ngebuat kita tuh bertambah pengalamannya. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan, bertukar informasi tentunya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time. Bye.
这